Halo teman-teman, selamat datang, welcome. Terima kasih banyak kamu sudah klik video ini. Kita kembali lakukan general reading ya. Tema yang kita ambil kali ini adalah nasib dia setelah menyakiti kamu. Nasib dia setelah menyakiti kamu. Kamu pernah merasa tersakiti oleh seseorang dan kamu kepo bagaimana kondisi dia sekarang, nasibnya kayak gimana. Mungkin ada teman yang mengkhianati kamu, mengambil peluang kamu, atau mungkin hal-hal yang lain yang terkait dengan pekerjaan yang dia tikung. Bukan hanya itu, mungkin terkait dengan hubungan percintaan asmara, dia menyakiti kamu dengan sebuah pengkhianatan atau mungkin kebohongan yang lain. Kita lihat di sini energinya sama-sama. Jangan lupa dikasih jempol ke atas dulu ya, subscribe, klik loncengnya buat kamu yang baru mampir. Sementara itu untuk yang mau mengambil personal reading berbayar, teman-teman, saya undang kamu khusus untuk langsung chat ke WhatsApp admin. Ada katalog berbayar di sana yang bisa kamu pilih. Tapi kamu pun juga bisa memberikan apresiasi super thanks ya di video ini. Kalau kamu juga ingin mengambil personal reading berbayar, berapa kak super thanks-nya? Kamu konfirmasi dulu ke WhatsApp admin saya, nanti baru akan disampaikan. Untuk super thanks, terima kasih banyak. Sambil klik, sambil nonton, sambil kamu sekarang menyimak readingan kita dengan tema nasib dia setelah menyakiti kamu, apa nih yang kamu kerjakan? Boleh absen ya, silakan tulis di kolom komentar. Silakan curhat juga situasi seperti apa yang sedang ada di kondisi kamu sekarang. Nasib dia setelah menyakiti kamu. Sebelum ke bahasan di nasib dia kayak gimana sekarang, kita coba lihat ya cara pandang kamu terhadap dia. Cara pandang kamu terhadap dia. Oke, saya merasakan kamu dulu memandang dia sebagai orang yang struggle, sebagai orang yang pantang menyerah, sebagai orang yang bisa diandalkan gitu loh ya. Mau kerja keras, kemudian mau diajak berjuang bersama. Cara pandang kamu terhadap dia seperti itu dulu. Kemudian saya juga melihat di sini cara pandang kamu terhadap dia. Dia adalah orang yang santuy menurut kamu. Orang yang woles, orang yang gak terlalu terburu-buru dalam mengambil sikap, mengambil ketentuan apapun, keputusan apapun, santuy banget dalam kehidupannya. Dia menjalani hidupnya seperti air mengalir aja gitu. Tapi ada juga beberapa di antara kamu yang menganggap seseorang ini adalah orang yang lambat alias lemot, selalu telat. Ya, ini orang yang tidak tepat waktu bisa jadi. Kemudian di sini cara kamu memandang dia. Kamu seperti punya ikatan batin yang sangat kuat, seolah-olah kamu itu terkoneksi dari hubungan sebelumnya atau kehidupan sebelumnya. Kamu seperti ada ikatan yang sulit untuk dilepaskan, ada koneksi yang tidak bisa dijelaskan antara kamu dengan dia. Itu cara pandang kamu ke dia. Entah apakah kamu penasaran bagaimana karakter dia sebenarnya? Ya, saya melihat di sini memang kamu ingin mengenal dia lebih dekat. Ini adalah cara pandang kamu pada dia dulu ya. Kamu ingin banget dan pengen dekat banget sama orang ini. Pengen tahu gimana sih keluarganya, asal-usulnya dia, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Banyak hal yang pengen kamu ketahui dari orang ini, teman-teman. Oke, setelah kita lihat cara pandang kamu terhadap dia, mari kita cek ada energi zodiak apa yang terkoneksi dengan kamu. Nasib dia setelah menyakiti kamu. Kamu wajib simak readingan ini dari awal sampai akhir ya, karena ini tidak perlu dicocok-cocokkan. Ini adalah cerita kehidupan yang bisa terjadi pada siapa saja. Energi zodiaknya dia adalah Leo. Jadi kalau kamu terkoneksi dengan sosok Leo, mungkin ini adalah energinya dia. Dan kamu juga terkoneksi sama Sagittarius ya. Perhatikan, kalau kamu kenal dengan seorang Sagittarius, kemungkinan ini adalah energinya dia.
Beberapa di antara dia juga berzodiak Cancer, berenergi Cancer. Kemudian kita lihat sebagian lagi juga ada energinya Virgo, ya. Kamu kenal dengan seorang Virgo atau kamu pernah disakiti oleh seorang Virgo? Simak readingan ini. Kemudian satu kartu lagi, dia seorang Taurus. Oke, begini cara membacanya. Ini bisa vice versa, bisa terbalik, bisa tertukar. Ini bukan hanya energi Sun di zodiak, tetapi bisa juga ada energi Moon, ada energi Rising atau Ascendant. Sesuaikan sendiri teman-teman ya. Baiklah, sekarang kita lanjutkan. Nasib dia setelah menyakiti kamu. Apa yang dia lakukan terhadap dirimu? Kita lihat apa yang dia lakukan terhadap dirimu. Oke, apa yang dia lakukan terhadap dirimu? Oke, ghosting. Udah jelas dia menggantungkan dirimu. Dia membuat hubungan kamu dan dia ini nggak jelas. Kayak gimana? Dia ngeghosting kamu, ya. Kemudian terlihat di sini dia ini mencecar kamu dengan berbagai macam pertanyaan yang sebetulnya jawabannya itu sudah kamu lakukan. Cuman entah kenapa di sini pertanyaan-pertanyaannya seperti mencecar, seperti bertubi-tubi, dan kamu seperti kesannya dia salahin terus. Dia menyalah-nyalahkan kamu terus, teman-teman. Ini yang dia lakukan terhadap kamu ya. Kita lihat lagi apa yang dia lakukan. Wah, dia nyuekin kamu. Udah terlihat banget nih. Dia cuek padamu. Dia nggak peduli. Oke. Dia memikirkan kesenangannya sendiri, memikirkan dirinya sendiri, dan dia juga mencari hiburan sendiri. Dia nggak ada kepikiran kamu sama sekali loh di sini. Kalaupun dia kamu chat gitu ya, kamu ngechat dia, kamu menghubungi dia, dia akan jarang banget membalas. Kalaupun membalas juga singkat-singkat kalau yang saya lihat dari energi kartu ini. Dan saya rasakan dia melakukan sesuatu yang terkait dengan pekerjaan atau uang. Dia menikmati hasil kerja atau kesenangan sendiri tanpa melibatkan kamu di sini. Egonya cukup tinggi. Ini yang dia lakukan sama kamu. Oke. Baik, sekarang kita akan coba lihat bagaimana nasib dia setelah menyakiti kamu. Bagaimana nasib dia setelah menyakiti kamu? Kita cek ya. Nasib dia setelah menyakiti kamu. Oke. Di sini saya merasakan dia ada permasalahan yang sulit untuk diatasi. Saya nggak tahu ini permasalahan pribadi gitu ya. Ada sesuatu yang melemahkan dia. Kemudian ada hal-hal yang menghambat dia untuk bisa mencapai kesuksesan. Yang terlihat, bisa saja dia ini punya tujuan atau punya goal, tapi dia nggak nyampe-nyampe karena terhambat. Ya kan dia udah nyakitin kamu. Kemudian terlihat di sini ada sesuatu yang berhubungan dengan keserakahan yang saya rasakan. Mungkin dia terkoneksi dengan seseorang yang serakah, bisa jadi kondisinya dia sekarang. Dia mungkin diatur-atur, dan di sini saya melihat banyak yang menjauh dari dia kondisinya sekarang. Banyak yang menjauh dari dia karena mungkin banyak yang nggak suka juga dengan karakternya dia yang egois, yang suka ngeghosting, yang suka menyalahkan orang lain, memikirkan diri sendiri. Bisa jadi begitu ya teman-teman ya. Dan di sini ada hal-hal yang membuat dia marah, kecewa, merasa panas, cemburu dengan sesuatu. Kondisinya dia sekarang seperti itu. Oke, nasib dia setelah menyakitimu. Terlihat sekali dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Saat ini kondisi dia, nasib dia setelah menyakiti kamu. Bagaimana nasibnya dia setelah menyakitimu? Oh, semakin sulit dia untuk mendapatkan rezeki, ya. Semakin sulit untuk dia mendapatkan keinginannya. Sehingga dengan adanya Queen of Pentacles di sini,
ini bisa diinterpretasikan kalau dia akan benar-benar menjaga apa yang dia miliki, karena dia nggak mau kehilangan. Karena kalau sesuatu udah hilang dari dia, itu dia bakal susah untuk mendapatkan lagi, gitu loh, untuk mendapatkan pengganti. Nasib dia setelah menyakiti kamu, saya lihat dia sendirian di sini. Dia dijauhi oleh temannya, dia tidak punya teman, dia tidak ada yang mendukung, segala sesuatunya dia lakukan sendiri, termasuk dia berjuang juga harus sendiri. Ada banyak pengorbanan yang harus dia lakukan, dan dia di sini saya rasakan juga sedang stuck ya dengan kehidupannya, stuck dengan sesuatu yang saya lihat begitu. Kemudian saya juga melihat nasibnya dia setelah menyakiti kamu. Oke, dia ditekan. Dia merasa tertekan dengan seseorang. Ini dia benar-benar dikekang sama seseorang. Saya nggak tahu apakah dia benar-benar merasa tertekan dengan pimpinannya, bosnya, atau orang tuanya, atau bahkan pasangannya. Karena di sini dia merasa ada orang yang mendominasi dia, ngatur-ngatur dia. Terlihat juga nasib dia setelah menyakiti kamu. Dia di sini berusaha untuk memperbaiki bisnis dan usahanya yang sempat berantakan. Apakah berhasil? Di sini sih masih berproses ya, tapi dia berjuang sendiri. Seperti itu yang saya lihat. Oke, dia berusaha mengendalikan kehidupannya yang berantakan. Yang saya lihat begitu. Dia juggling di sini, dia mempertimbangkan sesuatu, entah pertimbangannya ini apakah dia ingin mendekat ke kamu lagi, meminta maaf kepada kamu, tetapi ada hal alternatif yang membuat dia bingung. Dia sedang mempertimbangkan sesuatu, bisa jadi dia ini akan minta maaf, atau mungkin bisa jadi dia akan mempertimbangkan mendekat, meminta bantuan kamu juga bisa. Karena kan di sini situasinya dia sendiri, tertekan, dia berjuang sendiri, nggak ada yang bantuin, gitu loh. Nasib dia setelah menyakiti kamu. Ya, banyak drama yang harus dia selesaikan. Drama kehidupan. Dia akan menghadapi banyak kesulitan dan drama-drama yang agak susah untuk ditaklukkan, tapi dia akan struggle di situasi itu. Oke, baik. Kalau kita tadi sudah melihat energi zodiaknya dia, terlihat di sini ya, ada Leo, Sagittarius, Cancer, Virgo, dan Taurus ya. Saya juga merasakan ada energi sebagian dari Aries di sini. Selain Aries juga ada energi Pisces atau Pisces. Oke. Energi huruf. Bagaimana energi hurufnya dia? Ini bisa huruf di nama kamu atau huruf di namanya dia, bisa vice versa. Silahkan sesuaikan sendiri. Di sini ada yang terkoneksi dengan huruf Q, ada yang terkoneksi dengan huruf N, ada huruf U juga, ada huruf D, ada huruf L, ada huruf Z, ada huruf V, muncul juga di sini huruf W. Selanjutnya ada huruf I, ada huruf E, ada yang punya huruf G di sini, kemudian huruf C juga. Terlihat ada beberapa yang punya huruf O di namanya, kemudian ada huruf R, ada huruf P. Kamu ada di titik mana teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Saya ajak kamu untuk personal reading berbayar dan memberikan apresiasi super thanks di video ini. Terima kasih banyak ya, sampai ketemu lagi.